Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita menikmati teh hangat pagi ini, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1-18. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Godly Family yang dikasihi Tuhan, pertobatan Cornelius adalah titik sejarah yang penting untuk diingat, karena melalui peristiwa ini, Allah menyatakan baik kepada orang Yahudi maupun kepada kita bahwa Injil adalah untuk semua orang, siapapun itu. Petrus melakukan langkah yang benar dengan mentaati perintah Roh Allah untuk memberitakan kepada bangsa di luar Yahudi tentang Injil Yesus Kristus. Walaupun Petrus tahu bahwa keputusannya akan mendatangkan kegaduhan bagi orang-orang Yahudi, Petrus tetap mengutamakan perintah Allah melalui Roh-Nya. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah yang pertama, walau ada pertentangan di dalam diri Petrus, namun ia memilih untuk taat pada perintah Allah dalam memberitakan Injil. Petrus memilih untuk menangkap kesempatan memberitakan Injil pada bangsa lain. Demikian juga kita harus belajar menangkap kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Yang kedua, budaya atau kebiasaan yang melekat pada orang-orang Yahudi membuat kita menjadi sulit untuk menerima dan mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Kita sebagai orang non-Yahudi yang menerima Injil atas kasih karunia Tuhan seharusnya mengambil sikap yang berbeda dari orang Yahudi dengan cara menerima siapapun yang mau mengenal tentang Injil Yesus Kristus. Yang ketiga, tidak perlu takut ketika ingin memberitakan Injil. Meskipun banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Petrus, namun ia tetap memilih berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menceritakan tentang Yesus kepada Cornelius dan orang-orang lainnya.
Godly family yang dikasihi Tuhan, keselamatan bukan hanya untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk bangsa lain. Jadi, jangan simpan keselamatan itu bagi kita sendiri. Maukah kita belajar dari Petrus untuk menangkap kesempatan menjadi pemberita Injil yang membawa orang pada pertobatan dan hidup yang sejati? Mari kita berdoa. Ya Allah, bawalah kami kepada satu keadaan, satu kondisi, dan sadarkanlah kami untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menangkap setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami, memberitakan Injil Tuhan kemanapun kami pergi, baik itu melalui perkataan kami maupun melalui perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.